Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kali ini akan membicarakan mengenai isu yang sedang hangat saat ini, sangat panas, yang sangat hot, yang sedang trending di sosial media, di dunia maya ya, tentang isu IGRS. Jadi apa sih sebenarnya IGRS itu? IGRS itu sistem rating yang ada di Indonesia yang sebenarnya kenapa banyak dibicarakan karena betapa bobroknya sistem rating ini di Indonesia ini. Dan betul, berlaku untuk game. Ya, ini berlaku untuk game. Seperti contohnya ada game yang sebenarnya itu menyimpan konten-konten dewasa, tapi entah kenapa oleh IGRS malah diberi rating 3 tahun. Diberi rating 3 tahun, ya itu sangat aneh sekali. Dan untuk game anak-anak. Jadi gimana tanggapan Mas Pandu? Aneh sih sebenarnya, kan udah ada rating ya dari Steam-nya itu sendiri. Udah ada, kalau singkatku itu PEGI sama ES apa aku lupa. Itu dari sistem rating internasional yang emang udah diverifikasi sama mereka. Cuman Komdigi ada ide bikin sistem rating khusus buat Indonesia yang sebenarnya udah ada di luar negeri, kita bisa langsung ngikutin aja. Betul. Jadi kenapa harus bikin baru? Ini tuh tidak efisien. Itu komentar saya. Menanggapi dari komentar Pandu tadi ya, mungkin kenapa diberi rating lain lagi di Indonesia? Kalau menurutku itu karena pasti kebijakan tiap negara itu kan beda-beda. Jadi mungkin di Amerika sana kebijakannya itu anggaplah umur, mungkin bisa saja umur 16 tahun atau 18 tahun itu sudah boleh kayak minum alkohol atau gimana. Tapi sedangkan di Indonesia sendiri minum alkohol itu baru diperbolehkan pada saat umurnya itu 21 atau berapa gitu. Jadi sebenarnya ya tadi yang dikatakan Mas Pandu itu ada benernya juga. Buat apa juga dikasih sistem rating sendiri di Indonesia, padahal sistem ratingnya itu udah ada pusatnya, udah ada yang nasionalnya dari pusatnya di Steam itu. Ya, jadi menurut saya ya mungkin wajar kalau di sini dikasih sistem rating sendiri karena pasti kebijakan tiap negara itu beda-beda. Mungkin dari Mas Alwan ada yang ingin ditanggapi? Oke, untuk mengenai IGRS itu sebenarnya tercipta atau ada karena Menteri Komdigi baru sih. Lebih tepatnya Menteri Komdigi yang cewek itu bernama siapa ya? Kita dicari dulu namanya, boleh dicari. Nah, IGRS itu dibikinnya sama Media Hafid, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Terus yang meresmikan IGRS itu di event IGDX 2025. Terus kepanjangan IGRS itu apa? Indonesia Gaming Rating System. Jadi wajah utama kebijakan ini sekarang itu yaitu Media Hafid, penanggung jawabnya dari IGRS. Terus sebenarnya juga IGRS itu udah ada dari dulu, tapi sempat tertunda dan baru diresmikannya tahun-tahun sekarang. Jadi untuk menurutku ya, saran untuk ini, kasihan untuk game developer Indonesia aja sih, karena untuk memindahkan rating dari misalnya game tersebut ada di rating 3 tahun sedangkan itu layaknya untuk 16 tahun, itu untuk memindahkan ratingnya itu harus berbayar lagi ke mana? Ke pusat komunikasi digital yaitu Komdigi. Gitu dia. Balik lagi karena apa? Karena duit. Ya, jadi itu tanggapan dari Mas Alvan. Sekarang kita masuk ke tanggapan dari Mas Alvan. Mungkin dari Mas Alvan ya, sebagai gamer gitulah yang main game. Sebagai gamer, apa tanggapannya tentang sistem IGRS? Ya mungkin
di Roblox. Apakah dengan adanya sistem IGRS ini mengganggu pengalaman Anda dalam bermain Roblox? Iya, apakah Roblox salah satunya? Ini sebagai orang yang nggak terlalu Roblox. paham di dunia game ya, kayaknya nggak terlalu ngaruh sih buat yang nggak terlalu paham mendalami di dunia game. Terus dulu. Oke, ya itu sedikit tanggapan dari Mas Alwan sebagai gamer pemula yang tidak terlalu memperdulikan masalah IGRS ini. Sekarang balik lagi ke Mas Alwan yang ingin menanggapi hal lain lagi. Nah, untuk saya kan sebagai pelaku gamer Indonesia juga, asik. Jadi sangat nggak enak aja ada IGRS. Apalagi kan untuk kedepannya tuh banyak game-game AAA yang bakal rilis, game-game yang baru. Itu bakal ada kelas khusus, yaitu kelas RC, atau kelas RC itu bisa disebut kelas yang nggak bisa memasarkan review clarification itu nggak bisa masuk ke pasar Indonesia, pasar game Indonesia. Contohnya itu ada nanti misal GTA 6 sama The Witcher 4 itu kemungkinan untuk para gamer Indonesia nggak bisa merasakan gamenya. Sebenarnya untuk GTA 6 sih menurutku setuju aja sih di review classification dari tingkat violence-nya itu tinggi. Iya tinggi, tapi kan balik lagi ke gamers Indonesia nggak bisa merasakan gamenya. Apalagi kan itu GTA 6 tuh sangat ditunggu karena kualitas grafiknya sih. Ya. Oh ya, mungkin mendingan jadi 18 plus aja kali ya, Iya, daripada enak. review classification. Itu bisa. Soalnya GTA 6 itu istilahnya itu ya, masterpiece generasi Ya, sekarang. masterpiece banget. Masterpiece ini tuh yang bisa berpotensi mengguncangkan ekonomi. Nah, sangat-sangat. Nah, ada lagi satu hal yang unik dari IGRS ini, yaitu kenapa GTA San Andreas game 2000 berapa itu? 2000 masih kecil lah. Masih kecil Pokoknya itu. Udah lama game. udah Game 2000-an dari PS2 itu kenapa bisa dimasukin ke rating usia 3 tahun? Tolong ya Gires. Iya, itu sih di luar nalar. Nah, sedangkan Upin Ipin yang seharusnya untuk anak-anak itu ada di rating 16 tahun. itu aku masih nggak paham sih di 18 plus ya kan. Iya. 18 plus loh. Itu game yang targetnya itu buat anak loh. Iya. Itu sangat membingungkan sih untuk Aku lihat rating. gara-gara horor. Nah. Itu 18 plus karena horor. Ya horornya dari mana? Nah, itu sih untuk keluh kesah gamer. Terus juga untuk keluh kesah game developer ya itu tadi harus membayar ulang untuk memindahkan rating gamenya yang sudah dirilis. Oke, itu sedikit tanggapan dari pro player Roblox Indonesia. Mungkin podcast dari kami hanya itu aja. Jadi sekian podcast dari kami yang membahas tentang sistem IGRS di Indonesia ini. Terima kasih. Salam gamer.